Perkenalkan, nama saya Lilis Kartika dengan nomor NPM 2501071010. Saya dari Prodi Tadris IPSP. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama itu ada makna toharot dan alasan, jadi syarat sholat dan beserta tuh contohnya. Toharo itu tuh bersuci dari hadas dan najis. Alasannya tuh sholat tuh menjadi tidak sah tanpa kesucian. Nah, contohnya tuh seperti wudhu sebelum sholat, mencuci pakaian tuh yang terkena najis, mandi wajib setelah junub. Nah, ada lagi yang pertanyaan yang kedua, yaitu klarifikasi air dan kelayakannya. Nah, ada yang pertama tuh air mutlak. Itu tuh seperti murni. Air murni itu seperti dari hujan, sumur, itu tuh bisa mensucikan. Nah, dan yang kedua itu air mustamal. Air itu tuh seperti itu bekas wudhu atau mandi wajib. Nah, itu tuh air itu tuh suci tapi tidak mensucikan. Nah, dan yang ketiga itu air tercampur suci, berubah oleh sabun atau teh, tidak mensucikan bila perubahannya tuh dominan. Nah, ada pula air terkena najis, tidak berubah dan banyak tapi mensucikan, berubah sifat itu tidak mensucikan. Dan pertanyaan yang ketiga itu ada rukun wudhu, batas wajah, posisi niat dan akibat. Rukun tuh niat, wajah, tangan, usap kepala, kaki, tertib. Kalau batas wajah itu tempat tumbuh rambut, dagu, telinga ke telinga ya. Nah, dan niat itu di hati saat mulai membasuh wajah. Akibat meninggalkan rukun, itu tuh wudhu kita tuh bisa batal. Dan ini ada pertanyaan yang keempat, mandi wajib dan tayamum. Mandi wajib itu kapan sih? Mandi wajib itu kalau kita junub, haid atau nifas selesai, dan kita tuh bisa menggunakan air ya. Nah, dan urutannya tuh niat, hilangkan najis, dan basahi seluruh tubuh. Kalau tayamum itu tuh kalau kita lagi tidak ada air atau tidak bisa pakai air. Nah, medianya tuh debu yang suci. Dan urutannya tuh niat, usap wajah, usap tangan. Itu berbeda dengan yang lain ya, seperti kayak wudhu itu beda. Karena tayamum itu cukup satu kali. Pertanyaan nomor 5 yaitu adab makmum, contoh sunnah, skenario pelanggaran. Adab itu tuh tidak mendahului imam, hanya mengikuti setelah imam bergerak. Nah, kalau sunnah itu doa iftitah, mengangkat tangan, amin, doa antara dua sujud. Nah, kalau skenarionya makmum tuh rukuk duluan jika kembali mengikuti imam, sah tapi makruh atau berdosa. Jika terus mendahului hingga tidak sesuai rukun, sholat itu menjadi batal. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.